Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Kasihkan guys. Kasihkan ngobrol di belakang. Lagi ngobrol sesuatu terus kasihkan kak, sorry. Kita baru saja mendengarkan Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 92. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-94. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada request dari Aya Saika, Gogo dari BTS, kemudian ada request dari Lea Kill, Beautiful Heroes, Beautiful Life dari Extraordinary Heroes, ada request dari Jungtan, Day 6 dengan Meltdown. Sorry, tadi lagi ngobrol beberapa hal di belakang kak. Ternyata lagunya sudah habis gitu. Mari kalau begitu sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga, yakni Trivia of Guesser and Closing Mark. Masih bincang-bincang dan bintang tamu kita pada malam hari ini, Chloe. Sementara itu mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar kalau ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Ding ding ding. Nggak kupikir tadi ada suara kucing. Kalau ingin bertanya via teks di chatroom bisa 99 channel point saja, atau kalau misalnya mau ngobrol via audio dengan Chloe 369 channel point saja. Kemudian kalau misalnya mau request lagu bisa 189 channel point saja. Masih ada satu slot lagi. Apa ini kata Twitter? Nggak mau disimpan tuh CH? Kan lurking di channel saya bisa lama-lama kak. Kemudian saya lurking, saya nge-stream juga lama, belasan jam satu hari. Jadi kalau misalnya mau lurking, mau request, masa cuma 99 tidak ada uang? Iya. Ya kan? Parah. CKPTW. Mari kak kalau begitu kita masuk ke Trivia of Guesser and Closing Mark. Karena aku Cina, apa pula hubungannya? Apa pula guys? Mahal. Apa cuma 99 pun tidak mahal kali pun. Kita masuk kalau begitu kak ke Trivia of Guesser and Closing Mark. 99 mahal kak. Banyak gaya. Yalah kita masuk kalau begitu kak. Ya. Di segmen ini nanti Chloe akan redeem channel point 1-5. Nanti akan muncul pertanyaan secara random begitu. Kita mulai dari 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silahkan kak di redeem trivianya satu-satu. Satu kok. Oh bisa ada. Teng. Apa nih? Are you a night owl or a morning person? Why? Bisa keduanya gak sih? Kayak aku kadang bisa night owl, aku bisa terakhir tidur jam 3 terus bangun jam 8. Kenapa Raven dibilang Sinox? Karena kagak begitu kah? Tapi aku juga bisa kayak si Chloe. Aku bisa basically kalau misalnya ngantuk tidur. Kalau misalnya gak ada keperluan di malam hari aku tidur kak. Iya, kayak gitu. Ya aku juga. Tapi kalau misalnya disuruh pilih lebih cocok yang mana kak? Aku lebih ke night owl sih. Kenapa tuh? I don't know, kayak di malam hari tuh kadang pikiran semua itu tenang. Pertama, kedua kayak ada aja gitu ide-ide kalau di malam hari tuh. Betul. Misalkan kayak buat kedepannya gimana, bla 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 gitu. Aku mikir gitu sih kalau untuk malam-malam night owl gitu. Betul, aku setuju kak. Ada komentar Raven, night person, Ravensdale. Yang tadi. Ya. Ada komentar juga aku morning owl kata Lea. Morning owl yang tadi kan ya. Kebalik. Oke. Kita lanjut kalau begitu kak. Chloe, trivia kedua. Cekedus. Anjay, mana cekedus. Dah. What do you love to do on a rainy day? Pertanyaannya. Main game sih paling. Main game gitu PvP atau sendiri solo? Sendiri, biasanya kalau kayak yang rainy day paling sendirian aja sih. Seandainya main game pas lagi bukan rainy day, apakah kira-kira agak-agak risih ya kalau misalnya hujan dan PvP dengan orang? Kalau PvP sih kayaknya enggak sih, soalnya takutnya mati internet gitu kan. Bisa kan PvP kan ini kan harus pakai internet gitu kan. Maksudnya aku sendiri tuh lebih kayak game-game cerita gitu, kayak RPG gitu, kayak santai kan, kayak ada suara-suara air hujan, kayak main game kayak enak banget, seru.
Oke, tadi aku sebenarnya pengen tanya itu Risi, jangan-jangan nanti kalau misalnya kamu PVP ribut suara hujan kan orang lain jadi nggak kedengeran kamu ngomong apa begitu loh. Nah iya juga sih, tapi kan kayak kalau pakai headset ya nggak kedengeran suara hujan sih biasanya aku gitu, nggak kedengeran. Oke. Ada komentar Kak, mainnya Farmers Valley kata Peter Wongso. Iya benar. Suka dengan game ini Kak? Farmers Valley suka. Sudah level berapa Kak? Aku baru kecil sih, soalnya aku pernah sempat berhenti karena aku nggak main-main game Farmers Valley. Jadi masih level 18. Ini bisa pay to win kah? Kayaknya iya deh. Kita bisa beli apa sih diamond gitu supaya bisa upgrade dan lain-lain gitu. Apakah ada rencana berbelanja Kak Chloe? Enggak. Untuk game itu tidak. Aku jarang Kenapa banget tuh? kayak beli. Aku kayak jarang beli game kayak pay gitu deh. Terakhir banget dulu banget. Aku beli PUBG. Skin PUBG. Terus yang Valo DKK nggak pernah jajan? Kenapa? Yang game-game Valo gitu-gitu. Valo nggak pernah jajan? Enggak pernah jajan. Kenapa tuh? I don't know, aku nggak kepikiran, belum kepikiran sih untuk jajan di Valo dan lain-lain. Tidak tergiur untuk beli skin segala macam night market itu kah? I don't know, enggak. Aku lebih mikir kayak buat nabung aja sih. Oh, Gitu. oke. Karena pada dasarnya aku main Valo tuh enggak yang harus di atas gitu, enggak. Aku ya main sama teman-teman kayak lucu-lucuan gitu, kayak seru-seruan gitu. Walaupun ya banyak ya aku enggak sukanya banyak beberapa yang kayak bukan temennya ya, maksudnya kayak beberapa orang yang di luar tim itu kayak yang kayak ngebully, terus kayak ya ngomongnya gitulah. Kalau yang nggak jago main Valo, aku di roasting dan lain-lain gitu. Apalagi cewek gitu kan, masih kayak cewek mah lemah bla bla bla, ngapain sih main di sini gitu kan, bisa gitu kan gitu. Oke. Gitu. Aku baca komentar sebentar Kak. Ada komentar tadi, pay to win buat apa bah? Emang bisa ngencun desa orang? Itu game idol mas. Dulu kalau nggak salah aku kayak pernah denger seseorang bintang tamu yang aku denger dia itu di Farmers Valley itu jajan Kak. As in biar bisa bayar tertentu dan bisa lebih cepat gitu loh naik levelnya. Daripada dia bisa ditunggu dan kayak ditinggal doang bisa, tapi kalau nggak salah ada opsi buat jajan dan dia pernah jajan di situ kayak banyak sampai di titik tertentu. Soalnya daripada lama nunggu mending jajan gitu loh. Kan ada orang-orang yang punya banyak penghasilan bisa kayak gitu ya. Iya. Kayak game-game dulu pernah ada bintang tamu juga si apa namanya Manifestia. Dia pernah cerita kalau misalnya ayahnya itu suka main game kayak Ragnarok kalau tidak salah yang ada di HP, dan dia sebenarnya nyari game-game yang kayaknya bisa lebih ke pay to win kayak begitu. Jadi as in dia lebih suka kayak top up game gitu loh. Mungkin karena ada penghasilannya, jadi penyaluran duit yang udah dibeli itu bisa untuk kesenangan entertainment di game. Kan lama ya nungguin grinding segala macam, daripada lama gesek aja, mungkin gitu ya. Oh iya biar lebih makanya cepat ya betul. Aku kayak mikir jangan-jangan Farmers Valley juga sama kayak gitu kan. Dulu soalnya dia bilang kayak itu, aku lupa bintang tamunya siapa kan. Farmers Valley nggak usah beli Kak Chloe, aku diajarin Nopal hack duit, aku udah tamat Farmers Valley. Oke. Lebih tepatnya RO tuh bisa diinvest juga karena game RO full of gambling juga. Ragnarok MMO lazim banyak orang jajan. Kok nggak nyari game yang nggak grindy aja ya? Tapi ya begitu, mungkin orang-orang beda konsep ya mungkin. Tapi yang aku dengar bapaknya dulu kalau nggak salah kata Manifestia kalau nggak salah kayak gitu dulu ceritanya Kak. Begitu. Aku baca komentar ke atas lagi ya. Kamarnya kedap suara kata Lea. Kalau hujan nggak kedengeran suara hujan Kak? Kedengeran sih tetap ini soalnya kan apa sih namanya? Jendela. Enggak jendela, apa bersihin lagi. Jendela ini. Ya. Jadi ya kedengeran ada suara deras hujan. Gitu. Oke. Ada komentar Persona pas hujan kata Skelly. Kenapa Persona pas hujan? Persona boleh kayak game-game RPG kayak gitu kan, kayak single player itu Persona gitu. Oke. Ada komentar juga game ngelor ngidul ya kata Nox tadi di atas. Ada komentar Kak, suara rakyat kedengeran kata Lea. Suara apa? Suara rakyat. Boleh. Tertutup Kak.
Kedap suara tidak terdengar dengan kacanya. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe, pertanyaan ketiga silahkan. Badumtes. Oke, mari kita badumtes. Mari kita cekedus. Cekedus redeem. Name 3 nickname that you enjoy being called. Mugiwara. Chloe. Chloe. Oke. Sama saya. Enggak canda. Kenapa canda? Kan pertanyaannya yang suka dipanggil. Kalau suka dipanggil saya udah nggak apa-apa. Sama Chloe boleh. Chloe? Ya, Chloe sama Chloe. Oke, Chloe, kemudian Chloe. Oke, sudah ada banyak klip itu tadi Kak. Astaga, gue presdir boleh. Tapi aku tadi apa komentarnya? Asep yang pasti bukan Chloe, kata Chronomis Kelly. Chloe hanya untuk panggilan Skelai dan Chloe, anjay. Skelai dan Chloe, oke. Bu Presdi Klewang, kok Klewak, bukan Klewa BG, Klomang, bukan Kak, namanya bukan itu Kak. Kalau misalnya aku balik pertanyaannya, mumpung masih di trivia ketiga, kalau aku yang manggil nanti doxing. Tapi, boleh. Apa tuh? Aku mau tanya dong, kalau nama panggilan yang tidak suka dipanggil? My name, the real my name. Aku gak suka. Oh, kenapa tuh? Aku gak suka nama aku. I don't like my name. That's why I choose to be Chloe. In every, I don't know. In every, ya pas di CF juga semuanya manggilnya Chloe. Kayak aku gak mau kayak mereka tuh manggil the actual my name gitu. Oh. I don't like it. I don't know. It just happened. I just don't like it. Gak suka aja. Tapi kalau misalnya si Koko ini tulisnya komentar kayak gini, kan gue manggil lu nama asli Klo Ningsih. Ya, aku gak suka, sebenarnya gak suka, tapi kayak ya udah kalau Koko mah anggap aja kayak saudara gitu. Oh, oke. Karena udah sering ketemu juga. Oke, saya manggil Kui, nggak bisa nyebut L. Hah? Kui? Dia nggak bisa manggil Chloe katanya, kayak dia manggilnya Kui. Terus ini kalau misal apakah ini sekaligus pertanda untuk Kokoge untuk mengganti nama panggilan ke nama yang Chloe pakai sekarang? Klo. Kayak aku manggilnya kan Klo, bukan Chloe. Kokoge manggilnya. Ya. Kokoge kalau di in real life manggilnya langsung the actual name sih. Kayak langsung gitu. Aku boleh gak sih ngomong langsung? Gak apa-apa. Gak apa, jadi kalau yang udah tahu Instagram aku pasti udah tahu sih nama aku siapa. Jadi kalau Kokoge paling langsung bilangnya Cit gitu. Ya sama kayak aku juga manggil orang gitu Kak. Aku nama panjang-panjang aku cari yang pendek ya Kak. Kayak nama Kokoge itu kan Ko, aku panggilnya. Sam Michisme itu Sam. Kayak Raven tadi aku panggilnya Raven. Kemudian ada Jungtan, aku panggilnya Jung. Jadi aku panggil cepet-cepet aja Kak. Namamu juga aku panggilnya Klo kan, bukan Chloe. Nama Glovin juga Glovin. Aku panggilnya Glo. Sama aja Kak. Panggil Citra sama aja kan. Cit. Aku juga panggil gitu kalau misalnya aku ketemu di namanya nyata. Cit. Panjang. Betul aku sopan Pak Kimi ya. Iya. Aku kan namamu Lea Kak. Ayo aku panggilnya Lea Kyo. Ya kan namamu Lea Kyo, jadi aku panggilnya Lea Kak. Aku manggilnya nama asli udah kesel udah. Oh biar tambah kesel ya. Boleh. Jungtan maunya dipanggil Yungtan. Kenapa Yungtan? Sama kayak Diechan, namanya kan Diechan, tapi aku panggilnya Di. Biar pendek begitu Kak. Di atas ada pertanyaan ini Kak dari viewer. Kita lanjut. Semichisme menanyakan kalau nggak suka sama nama sendiri, apakah pernah kepikiran untuk ganti nama di Diduk Capil? Diduk Capil. Betul, Diduk Capil. Yang Diduk Capil itu biasanya kayak buat nikah gitu nggak sih? Kayak iya gak sih? Bukannya kalau misalnya ganti nama bisa di situ ya? Oh bisa ya? Bisa lah? Ganti nama di Dukcapil. Bisa kok. Kayaknya bisa gak sih? Bisa Kak, harus mengajukan perubahan nama ke pengadilan negeri terlebih dahulu, lalu ke Disdukcapil. Menarik. Ini mungkin cukup populer topiknya karena kalau misalnya yang nonton dan Chloe tahu, banyak orang tua yang mungkin tidak terlalu berpikir mengenai nama anak gitu loh. Kadang kayak sekarang nama anak tuh kayak Queen Shi, Queen Sha. Ya,
Bil. Tapi ejaannya tuh pakai QUIEENCHYE. Nanti baca namanya Quincy. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu ya. Mungkin ada yang baca Quincy, Kinca, kan nggak tahu ya Pak ya gimana. Susah kan bikin nama anak kayak gitu Kak. Iya, zaman sekarang tuh gitu. Kemarin aku lihat juga ada yang bikin meme tulisannya kayak itu Kak. Kepada Ananda Genshin, silahkan maju ke depan. Ada kemarin yang posting gitu di Reddit Kak. Terus aku mikir ini kenapa nama Ananda Genshin? Kayak agak-agak lucu begitu. Apa nama orang? Asep ganti nama jadi Jack, bukan? Anjay. Apalagi ntar nama anaknya gue nama Krish biar cepet kaya. Boleh. Memang visioner ya. Visioner banget. Kiris. Ada komentar lagi, Ananda Genshin. Ada kemarin Kak di Reddit aku baca. Ada namanya Genshin, terus ada namanya Impact, ada yang namanya kayak apa bintang begitu macam-macam. So ya begitulah ya. Ada komentar juga Quinchana teng teng neng neng neng. Teng 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 teng. Benul. Tapi balik ke pertanyaan dari Semisisme, kalau misalnya bisa ganti nama ke Disduk Capil, apakah akan diganti? Kalau ada kesempatan gitu ya. Mau. Oh, meskipun repot ya ngurus segala macam. Tapi kayak ya sudah lah ya. At least nama aku depannya tuh sama-sama C gitu. Karena kalau misalkan pakai kalung atau apa, jadi kayak namanya siapa Chloe gitu, tapi C gitu. Tapi kan namanya sebenarnya bukan Chloe gitu kan. Oke. Gitu, bisa pas. Ada komentar, apalah arti sebuah nama kata Nox. Tapi udah di beberapa negara kalau misal keluar negeri kalau ganti nama visa suka nggak di CC. Nah ya aku sebenarnya juga mikir gitu Kak. Oh ya kah? Makanya tadi aku kayak nanya, kalau misalnya kamu ganti nama gitu kan mesti ganti semua ya, ganti bank, ganti akta segala macam, KTP, kan repot ya. Makanya aku kayak nanya apa tidak repot ya kalau misalnya pengen ganti nama. Ada komentar ikut kalau aku juga mau naikin nama kepanjangan. Tapi kan berat ya kalau dibaca nama mutu. Iya. Ganti bang, ganti gender. Bukan aku, itu kamu, Peter. Kita lanjut ya, kalau begitu. Ganti ijazah. Iya betul. Banyak kan yang mau diurus kalau misal ganti nama sebenarnya ke Disduk Capil meskipun mungkin penting. Namaku itu baru 2 kata dari total 5 kata udah. Oh, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong masalah nama sebelum masuk ke trivia keempat, aku punya teman dulu namanya itu 5 suku kata Kak. Ya 5 kata, 5 kata. Pas aku SMP, aku masih ingat namanya sampai sekarang. Aku nama orang kalau panjang-panjang aku ingat Kak. Oke. Namanya aku bisa bilang sekarang tapi inisialnya itu Z H bukan ZHRNF. 5 kata panjang Kak. Dan aku kayak gak kepikiran dulu pas UN apa gak repot ya bikin nama itu panjang-panjang Kak. Satu kata itu kira-kira 6 huruf. Dan aku masih ingat nama panjangnya sampai sekarang. Kayak repot. Aku pikir nama si Kokoge cuma ada 2 kata. Soalnya aku cuma ingat namanya 2 kata. Ternyata ada 5 kata. Dia panjang dia. Gak tahu Kak. Saatnya kok. Saatnya selfie dengan KTP. KTP di sebelah sini. Itu pas UN cukup di kolom namanya? Enggak, paling kalau UN kan kita bisa disingkat di bagian belakang ya. Teman aku ada yang 1 huruf doang udah E. Itu mah kurang identitas menurutku ya. Kasian. Itu kalau ujian bulat nama LJK dulu tembus sampai belakang. Iya betul. Tapi kan sekarang tidak seperti itu lagi kayaknya ya. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe. Pertanyaan selanjutnya. Trivia keempat. Mari kita trivia. Cekedus. Name 3 streamers you would love to collaborate with in the future. Wow. In the future, yang udah pernah collab berarti enggak ya? Bebas sih. Oh berarti in the future berarti ini aku. Masa depanmu. Kenapa? Masa depanmu mau collab sama siapa aja Kak? Jadi yang udah pun berarti kan boleh ya? Yang udah aku nggak notice nggak maintain ya soalnya aku kan udah collab sama kalian juga. Paling 3. Ini secara tidak langsung bilang. Ini secara tidak langsung komplotanmu ini di luar itu ya berarti karena udah collab dalam tanda kutip ya. Iya bisa juga sih kan aku belum bilang jangan-jangan aku pengen kayak sama Mas Adli. Oke. Kita belum pernah collab, pernah main Just Act Natural kan? Ya sih. Oke, siapa ya?
Kalau beberapa orang aku udah pernah yang collab gitu. Kalau yang ini siapa ya? Mungkin luar negeri sih. Sebenarnya jujur sekarang jarang-jarang aku kayak mampir di streamer luar negeri. Jadi nggak tahu deh kalau misalnya kamu collab sama orang luar. Mungkin kedepannya sama Kak Hype. Aku pengen banget collab sama Kak Hype soalnya dia tuh kan streamer pertama kali orang Indonesia yang nyapa aku. Aku pengen banget collab sama Kak Hype. Oke. Terus sama 3 ya. Mungkin Mas Adli. Oke. Kenapa sama aku? Kan Mas Adli kan streamer besar. Kalau aku streamer kecil nggak mau kalah sama aku kalau gitu kan? Enggak, tetap mau. Kan Mas Adli udah ada inian jasa di aku. Anjay. Oh baik. Semangat. Satu lagi siapa ya? Isospit. Kan aku gak streaming ya. Tapi kan Kokogi jarang streaming juga. Siapa ya? Udah soal kucing nggak bisa kak. Kucing saya tidak untuk diberikan kepada orang lain. Kata siapa ya Mas Adli? Bentar ya, aku mau mikir dulu siapa yang sering aku kan. Sebenarnya aku tadi kepikiran kamu tuh bakal bilang Karkala karena ini salah satu panutanmu, tapi kamu nggak bilang dia. Dia tuh mainnya nggak pernah co-op masalahnya, Mas Adli. Udah lah, aku jadi stis aja mau kembali ke planet. Kok ngambek kak? Kok gitu? Aku yang pasti tidak ada di wishlist kata Corona Miss Kelly. Kan itu kita pernah collab Scale Gartic Phone. Teman kamu yang model Victoria itu, Klo. Victoria apa? Victoria Secret. Siapa lagi Koge? Siapa Victoria Secret? Ini sebenarnya tadi pas kamu ke WC aku juga kayak Google dulu. Apa? Spray kasur dan sarung bantal dan gulingmu tuh Burberry. Burberry. Loh, ya Burberry kan merek mahal ya kalau tidak salah. Iya dong. Bener. Ya, Burberry. Sampai di searching ya. Ya, soalnya aku kayak ngeliat ada nama Burberry ini kalau nggak salah namanya mahal. Jadi kan tidak menutup kemungkinan ya kamu ternyata punya teman model Victoria Secret, kan nggak ada yang tahu ya. Malah Blackberry dan Berry bukan. Iya, tapi future collab belum ada di wishlist. Nah, satu lagi siapa kak? Siapa lagi guys? Ayo guys, siapa guys yang pernah collab? Ada siapa ya? Collab udah. Tidak ada rencana kayak collab sama beberapa streamer perempuan kah? Kayak bikin turnamen Valo atau ikut tim begitu? Glow udah. Turnamen. Amat collab sama streamer cewek udah Bu Aisyah udah. Feminism bukan tuh laki-laki kak. Tapi Chloe Down to Earth udah, logo Beats dari Dr. Dre aja ditutupin stiker. Bukan. Ini DBE. Bukan kan ini DBE. Bukan Dr. Dre. Astaga, siapa ya? Aduh, bentar, aku mau melihat apa ya? Oh, Happy weekend. Siapa tuh satu lagi kak? Aku bingung, bentar Mas Adli. Aku bingung. Apa ya? Siapa ya? Atau mau lanjut? Oke, nanti kalau aku inget deh, kalau gitu. Boleh. Boleh nggak? Oke. Kita lanjut kak, trivia ke-5 kalau begitu silakan. Ada berapa trivia BTW Mas Adli? 5, kalau misalnya mau nambah nanti boleh. Mau. Kak Chloe ada fansnya di chatroom, apakah mau disapa? Atomic Cat, hello. Aku kenal Atomic Cat dari Soula. Boleh yang ketiga aku Soula. Kenapa dengan Soula? Aku suka dia karena dia main Resident Evil, banyak game-game Resident Evil. Jadi kayak aku pengen banget collab sama dia. Mungkin main Resident Evil Outbreak. Dia a fan of horror games. Aku ketemu Atomic dari Soula. Iya tuh. Soula stream tuh. Peter juga player rare. Aku pengen sama Soula. Dia orang luar. Itu kayak keturunan Japanese gitu. Aku lupa. I forgot. Kan aku pernah WMR sama si Sola. Enggak, Sola beda. Solanya Solarina. Nih yang Atomic Cat kasih tahu.
Oh beda lagi. Solarina. Aku pikir tadi Solar Stream. Oh ya Scotland ya. Tapi dia sering pakai bahasa Japan gitu, kayak lucu. Kayak dia lucu banget. Dia tuh salah satu streamer yang ngedukung aku, support aku juga dari awal. Dari aku masih sebelum aku affiliate, dia bantu aku juga. Karena aku sering download stream RE juga. Oke, aku pikir tadi Solar Stream, ternyata bukan. Sorry. Beda orang, beda. Sama Kak Ryuki aja nggak sih, Chloe? Udah dijawab Kak ternyata. Tadi sama Solarina. Serupa tadi nggak sama. Aku pikir tadi Solar Stream. Solar. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe. Tadi apa ya? Udah ya? Oh ya nih. Trivia kelima. If you could meet 3 people from Indonesia, who would they be? 3 people? Dari Indonesia. 3 people tuh kan streamer ya, tapi bebas ya. Bebas Kak, mau Jokowi boleh, mau Prabowo boleh, mau Tom Limbong boleh. Boleh gitu. Mau siapapun boleh Kak. Siapa ya? Kokoge gak sih? Udah bosen. Canda waktu canda Kokoge. Canda. Ketua PPATK titip tabok anjir di ulti gas kalau sama Fung Fafa Adli. Bukan ditanya ini Chloe Kak, bukan saya. Pigai boleh. Siapa tuh Pigai? Pigai saha? Aku belum pernah ketemu Chloe IRL. Oke. Pigai siapa? Jadi Kak mau ketemu sama siapa tuh? Berapa sih, ada berapa orang? Aku tadi 3 Kak. Oh 3 ya. 3. Berarti yang pernah ketemu boleh aku mainkan lagi gak sih? Ya boleh. Enggak ya? Boleh. Ini langsung aja. Siapa ya? Kok senyum-senyum gitu? Ya? Enggak senyum-senyum. Perintis sapi, Klo. Siapa tuh yang gak jadi kakak? Menteri Natalius Pigai. Siapa itu Pigai? Pengen ketemu Willy Dozen gak? Siapa itu Willy Dozen? Pak Adli gak sih ajak ketemu? Orang senyum dibentak. Bukan, dia tuh kayak mau ngomong nama seseorang tapi kan senyum-senyum dulu gitu loh Kak Giri. Tapi kan ini katanya gak harus streamer, kayak berarti aku milih aman aja kalau gitu. Aku mungkin. Kok pilih aman? Pilih yang berbahaya dong, gimana sih? Ketemu siapa ya? Aku gak kepikiran. Seriusan siapa ya? Pengen Prasteguh kali. Siapa lagi? Prasteguh. Aku pernah ketemu Prasteguh Atomic. Oh, ya siapa aja sih? Ayu Ting Ting. Dia kan manajer Ayu Ting Ting. Yang Ayu Ting Ting ke dunia entertainment Indonesia. Benar. Jawab aja Ini ya. siapa Kak? Harus streamer. Sumpah aku gak kepikiran loh Mbak. Sumpah aku gak kepikiran ketemu siapa di Indo. Ketemu BTS kalau ngeliat foto di tembok mall langsung minta difotoin. K-pop itu kan beda. Dia kan di Indonesia ya, nggak di Indonesia ya? Iya masalahnya. Aku gak kepikiran. Sejujurnya aku jarang juga ketemu. Bapaknya Ayu Ting Ting, anak saya mah hebat, kata Atomic Cat. Kok gak kepikiran Niksap Mbak? Aku juga pernah ketemu Prasteguh di CF pakai kancut di kepala. Beda. Si Rio gitu. Siapa? Rio gitu. Kak ketemu sama orang sang perintis Kak. Oh, oke. Jadi Kak, dari 230-an juta masyarakat Indonesia memilih 3 susah kali kayaknya. Iya, tapi ini 3 orang itu orang Indonesia berarti ya? Iya. Mau orang luar yang lagi di Indonesia begitu kah? Charmaine siapa ya? Charmaine Heart to Hearts. Lagi di luar Kak, skip. Tidak boleh. Tapi kan Indonesia, orang Indonesia. Oh iya betul sih. Ya boleh. Iya, orang tua sendiri gak pengen kan ketemu setiap hari. Menyapa Hube ya? Iya, turun. Charmaine. Ya. Terus Zayan. Nih, jangan-jangan K-pop semua. Jangan-jangan K-pop semua yang dari Indonesia. Sama Dita. Ya Allah. Ya lah Bang. Aku gak kepikiran semua demi Tuhan. Aku gak kepikiran. Ini menyapa Hube doang. Doraemon Giant. Siapa Doraemon Giant? Kenapa Doraemon Giant? Sudah kuduga, aku gak tahu Kak. Sama Morgan Smash gak mau apa kata Atomic Cat? Enggak. Ya aku
Oh, nggak ada yang Dita dibangun. Kerang apa Dita Karang Chloe kata Shu? Dita Kerang lagi. Oke, jadi jawabannya 3 ya. Ada Carmen, kemudian ada Zayan, kemudian ada Dita Dita. Karang. Mm-mm. Oke. Tapi Pengen kayaknya nyoba agar orbal. kamu bisa bertemu dengan 2 dari 3 orang ini, kamu kayaknya perlu planning dulu Kak. Mungkin perlu bikin itinerary dan mungkin mengumpulkan fulus agar bisa ke Bali, solo traveling. Bali. Emang mereka sering ke Bali ya? Mereka Kan bertiga. kita dari Bali, kemudian Carmen dari Bali kan? Oh, maksudnya, aku pikir mereka sering main ke Bali gitu. Ternyata literally lahirnya gitu. Oh, oke. Kan dari Bali. Jadi kalau misalnya kan kamu yang harus menemui ya. Masa kamu ditemui ya? Siapa Anda? Oh, ya. Ada komentar Kak, kalau aku sih Rich Brian mau jadi damkar. Kenapa damkar? Kok nggak pikirin pengen ketemu Aidit ya? Siapa Aidit? Aku dibilang Aidit, aku ingatnya Aidit pahlawan Kak. Aidit DN Aidit. yang PKI. Hah? Soalnya kan ada, kok pahlawan sih? Soalnya ada, iya betul. Oh iya betul, itu ternyata yang dibilang Aidit. Iya betul. Dibilang Aidit, aku ingatnya PKI Kak. Di Ulti. Bukan. Aku suka baca Kak, jadi ingat beberapa tokoh. Tinggal nunggu Chloe ini dari Depok. Oke. Aku kira Aidit, bukan tuh Adit. Ketemu Super Semar sekalian. Sudah meninggal kan? Mas Warto sudah meninggal kan? Oh ya sudah. Nanti salah bilang. Mari Kak, sudah 5 trivia. Apa kamu mau tambah atau cukup ya? Mau. Berapa tuh? Nggak tahu. Karena masih belum jam 1. Mari 5 lagi. Apa kamu sanggup ya? Sanggup Kak. Kan aku udah bilang paling lama itu ada yang sampai jam 4 pagi. Ini kan baru setengah ya basically. Guys, mau lagi kah? Guys, tekan 1 jika kalian ingin mau lagi 5 lagi mau pertanyaan. Tekan 1. Nih. Gak ada. Udah kayak itu ya, udah kayak anak kelas ya. Udah pelajar Wargas. Jangan. Mari Kak, kita tambah 5 ya kalau begitu ya. Boleh. Silakan Kak, ya? Trivia ke-6 kalau begitu. Bukan Bapak. 9. Bapak. Silakan Kak, Trivia ke-6. Baik, terima kasih. Mari kita cekudus. Sebentar Kak, ada pertanyaan dari viewer ini. Ya. Kronamis Kelly menanyakan, Chloe, kira-kira kalau dikasih kesempatan ke Padang mau ketemu sama aku atau Mas Adli? Oh, Mas Adli di Padang juga ya? Aku udah pindah Kak, aku di Payakumbuh Kak. Tapi bisa ke Padang kalau bisa dikasih tahu jauh-jauh hari? Boleh, aku mau ketemu sama Skella dan Mas Adli. Dan kita makan pagi sore. Pagi sore? Enggak, yang aku tahu tuh pagi sore Padang yang enak banget di Jakarta tuh. Bukan ke Padang Masyar Kak. Beda. Di sini kalau nggak salah nggak ada pagi sore. Pagi sore ada di Jakso. Ya di sini kalau nggak salah nggak ada restoran pagi sore ya? Kak. Waduh, berarti cuma di Jakarta doang ya guys? Atau mungkin ada tapi aku nggak tahu ya. Oh. Okay. Di sini soalnya kalau rumah makan yang terkenal tuh Singgalang Kak, kemudian kok Singgalang sih? Apa ya namanya? Aku udah tidak tinggal di Padang, aku tidak ingat Kak. Ampalu Raya, kemudian kayak rumah makan apa yang di Simpang ini aku lupa namanya Kak. Simpang 5. Bukan, itu mah di Kampung Cina Kak. Di sebelah sini Sederhana. Sederhana sama Ampalu Raya itu basically kayak 2 nama yang besar sama Lamun Ombak satu lagi Kak. Pagi sore kayaknya aku belum pernah dengar kalau nggak salah. Bukan Pringsewu Kak. Singgalang atau Kabuku di Bandung. Tapi di sini kalau nggak salah juga ada nama tempatnya. Singgalang tuh hewan di tengah hari dengan full moon. Serigala. Astaga. Ya bang. Gak usah pusing-pusing karena nanti semua manusia akan ketemu di Padang. Mahsyar. Aduh, kok boleh. McD ada di Padang Kak. Ada 2 spot. Terus ada satu lagi di Mall Basco. Apalagi pagi sore di Kemang Jaksel enak sih. Berarti nanti ujung-ujungnya ketemu ya di Padang Masyar ya. Oke. Apalagi? Mari kalau begitu kita lanjut ya. Masuk ke trivia ke-6. Name the top 3 horror games you would recommend for people to play. Horror game ya? RE2. Kenapa RE? Itu horor banget. Gak horor banget sih, itu kayak
kalau dikejar-kejar tuh sama si Mr. X itu horor banget, aku sampai teriak teriak-teriak. Yang klip kamu mental tadi itu game apa? Beda-beda. Itu game indie game gitu, dan aku karena kaget karena gamenya tuh banyak jump scare-nya sih, kayak untuk apa ya, untuk kayak jalan ceritanya kurang menurut aku. Lebih kayak suara-suara duing gitu doang. Ini ada komentar Kak, RE2 remake yang klasik atau yang remake Kak? Yang Kemudian kenapa yang remake? Yang RE2 yang biasa yang original tuh kurang aja horornya, tapi lumayan juga horornya, tapi kurang aja karena nggak yang third person gitu, kayak lebih menyatu aja lah dengan ambience kalau misalnya RE yang remake tuh. Oke. Tadi 3 ya? Ada komentar, kemarin kamu main yang RE3 ya udah? Iya kemarin aku cobain RE3 yang remake Kak, yang ada di Game Pass. Tapi cuma kayak 2-3 jam kayak total. Oh iya, emang bentaran doang ya kalau yang RE3 yang remake tuh? Enggak, aku kayak nggak lama-lama main Kak. Soalnya aku cuma dikasih free Game Pass 3 bulan. Dan aku pengen cobain banyak game dari Game Pass. Jadi aku cuma nyobain 2 jam, 2 sesi apa 3 sesi kalau nggak salah. Jadi cuma 3 jam total kalau nggak salah. Game kedua apa tuh? Game kedua paling Silent Hill yang remake. Silent Hill yang remake? Yang kalau orang banyak kabur itu? Silent Hill 2 yang remake. Kenapa dengan Silent Hill? Itu aku komen game itu aku nggak bisa sendiri, aku harus ditemenin. Ditemenin SNVC di Discord begitu? Iya. Why? Ya karena serem aja gitu. Oke, gimana ya? Seremnya tuh lebih, jujur kalau menurut aku ya, lebih sereman Silent Hill 2 remake ini daripada RE2 sih. Karena lebih survive banget kalau yang Silent Hill 2 ini tuh. Survive dan serem banget sih menurut aku. Lebih banyak monster itu aneh-aneh kan, kalau yang RE2 kan lebih kayak zombie aja gitu kan. Kalau ini lebih aneh-aneh gitu. Oke. Balik komentar sebentar Kak, speedrun. Kenapa speedrun? Ada komentar, kan kamu juga nyoba yang klasik udah. Jujur aku gak inget klasik yang mana kemarin Kak. Kemarin tuh di request tapi aku gak inget yang mana. Mungkin iya yang klasik yang RE3. Tapi aku cuma main kayak 2 jam apa 3 jam waktu itu di request Kak. Aku gak inget. Salahnya lebih psychological horror kata Baba. Iya, psychological. Yang ceritanya bagus banget menurut aku. Oke, ada komentar Kak, Silent Hill 2 remake bagus sih, tapi mahal banget Edian kata Atomica 93. Iya emang. Tapi worth it. Atomic sangat-sangat worth it. Ada komentar juga Kak, kamu main Fatal Frame gak sih Klo? Kata Kokoga. Enggak. Nah aku kepikiran mau main Fatal Frame first time nanti mungkin stream. Ini yang klasik? Iya yang PS2 kalau nggak salah Fatal Frame. Kenapa terpikir untuk mau main ini? Atau orang itu serem banget. Aku baca-baca dan beberapa review katanya serem banget nih Fatal Frame. Tapi aku belum kayak kepikiran mau main game Fatal Frame gitu. Nah aku kayak karena banyak ada yang bilang Fatal Frame memang horror bagus gitu. Jadi ya aku kayak mungkin pemikiran nanti bakalan ada stream Fatal Frame. Oke. Ada komentar Kak, gak main game horror Indo Kak, kata Giri. Apa ya game horror Indo tuh? Pamali. Oh iya ya, itu serem juga. Nah itu yang ketiga, Pamali. Oh, kenapa serem? Aku bukan setan, kayak hantu yang aku paling sangat-sangat gak bisa dilihat gitu, itu pocong. Aku ngeliat pocong, kan di Pamali kan ada itu ya, ada poci. Itu kalau itu aku nggak bisa tidur. Dulu sering nggak bisa tidur. Harus ditemenin. Ini BTW kamu bilang hantu yang literally kamu kayak nggak bisa lihat itu pocong as in the IRL atau cuma di film atau di? In real life. Kan di game kan di mana deh? Di game Pamali itu kan ada poci gitu kan, ada juga setan-setan hantu-hantu Indo yang kunti dan lain-lain. Nah itu aku nggak bisa untuk setan-setan gitu ngelihat di game atau in real life gitu. Oke, ada komentar Kak, itu kenapa gulingmu kedip-kedip kalau kata Baba?
Jangan gitu, Bapak. Astagfirullahaladzim, Bapak. Ada komentar lain Kak, pocong kan kayak permen sugus kata atau Mekat 93. Boleh. Terus ada komentar juga di atas tadi Kak. Kita balik ke atas ya. Tadi ada komentar di atas Kak. Gak usah main hidup aja udah horor kata Kokoge. True brojol di Indo aja bayi udah terpemerin. Oke. Lihat dulu gulingmu kata si Baba. Gak mau ah. Terus ada komentar dari Ryuki, Pamali, Nightmare Side, Dread Out. Nah ini ada 3 judul game horror dari Indonesia. Udah pernah main salah satunya kah? Nightmare Set belum. Aku juga belum. Pernah lihat orang main. Pernah lihat orang main. Salah satunya PewDiePie. Pamali itu aku main dan aku enggak. Oke, kita balik ke atas Kak. Mengenai Fatal Frame, tadi ada komentar. Jadi nggak stream sendiri belum kelar mengenai Fatal Frame kata Ryuki. Terus ada komentar juga Kak. Aku rekomen Fatal Frame 1-3. Yang 4 dan 5 ada PC portnya. Fatal Frame 1, 2, 3 ceritanya bagus kata Kohoge. Pak Adli main Pamali malah ngomel capek. Betul. Aku main Pamali kemarin main itu Kak. Yang pertama yang base kuntilanak kan. Itu basically aku kayak ngerasa cuma cleaning house simulator. Ya, cleaning house simulator itu. Tapi aku kayak bingung Kak. Ini basically aku kayak cuma apa ya, cuma disuruh bersih-bersih lantai, bersih-bersih cermin, bersih-bersih laba-laba. 2 hari nggak ada apa-apa, 3 hari. Itu aja Kak. Kok bisa sih? Aku 4 jam nge-stream aku cuma sekali teriak. Ada klipnya di channelku yang pas aku tangannya diambil sama setan Kak. Badanku tangannya di Bali. Udah, sisanya nggak ada teriak-teriak ya Kak, diam aja. Tapi aku nggak bisa main itu, aku ditemenin. Waktu itu Galia yang main jadinya, bukan aku yang main. Terus ditemenin sama Koge, sama Skelly, gitu. Kita lanjut Kak, ada komentar. Aku nunggu game lokal judulnya Agni Village of Calamity. Klui guling kamu Mayang, Kuli guling kamu Kayang. Kayak gini. Boleh. Kita lanjut Kak kalau begitu trivia ke-7. Silakan Kak Diridim. Baik. Cekedus. What is your go-to comfort food? Comfort food? Mie. Mie? Why? Kenapa mie? Aku suka banget mie kan. Ada mie brand tertentu yang favorit kah? Indomie biasa. Goreng? Ya. Oh, kenapa pilih yang goreng? Itu enak aja sih, kayak lebih beras aja bumbunya, bumbu micin gitu. Oh, soto Medan bukan goreng Kak. Kemarin pas dari CF kan si Peter itu bawa banyak barang ya? Ya. Dari Medan. Itu apakah nyobain Indomie soto Medan? Kan kata orang ada beberapa Indomie yang katanya cuma ada di area tertentu. Dari Medan berarti kan si Peter bawa asli dari Medan soto Medan ya? Enak kah? Enak. Mirip kayak kari sama soto biasa. Soto yang itu biasa Indomie soto sama kari kayak campuran gitu loh. Rasanya enak banget. Oh. Aku mau lagi ya. Nitip nanti ya. Oke. Ada komentar Kak, cobain Indomie seblak sama Bangladesh kalau kami lagi suka itu. Aku udah beli Kak, tapi aku belum pernah coba sampai sekarang. Hah? Seblak sama Bangladesh? Hah? Gimana? Iya, ada Indomie baru yang Bangladesh gitu loh, seblak nyemek tulisannya Kak. Oh, aku baru tahu. Kayak baru dan aku kayak aku belum coba, tapi aku udah beli Kak, ada di luar. Oh, boleh. Ada komentar Indomie Region Lock. Iya betul, aku baru inget ada beberapa Indomie itu kan dia per daerah itu ada uniknya beda-beda ya. Indomie NTSC. Di Padang aku nggak tahu ada yang kalau tidak salah ada, tapi aku kayak nggak inget yang mana. Waktu itu ada yang pernah tanya. Aku kan Afi kemarin ngasih hadiah ya, tapi belum selesai semua. Aku ngasih hadiah kayak gantungan kunci gitu loh, gratis aku kirim. Ongkos kirimnya aku tanggung. Kemudian ada yang nanya, boleh sekalian nitip beliin Indomie dari daerah Bang Adli nggak sih? Terus aku bilang aku nggak tahu yang mana Kak, nggak kelihatan begitu Kak. Kita balik kalau begitu Kak ke komentar. Bentar ya. Tadi ada komentar di atas Kak, pernah nyobain yang rasa limau kuit tidak Kak? Apa itu, aku kayak nggak
belum pernah nyobain. Indomie 5 kuit. Ini apa? Soto Banjar. Indomie soto Banjar 5 kuit. Hah, nyobain 5 kuit. Indomie 5 kuit. Oh, soto Banjar. Aku pernah nyobain. Aku pikir literally 5 kuit. Kok soto Banjar ya? Aku pernah. Aku cuma sekali doang sih belinya. Saya nyobainnya. Not my cup of tea. Oke. Ada komentar lagi tadi Kak mengenai Indomie Region Lock, kayaknya cuma rendang doang kalau di Padang. Indomie rendang emang ada di luar Padang? Gak tahu. Di tempatmu nggak ada Indomie rendang kah? Di sini Indomie rendang ada. Ada kok. Berarti tidak Ada. Region Lock Kak. Apalagi ya balik atasnya tadi ada komentar Kak. Game seru nanti akhir tahun dan juga ada judulnya mencari ijazah. Apa itu mencari ijazah? Like literally nama game kah? Ijazah. Atau ini ijazah kayak pekerjaan begitu kah, daftar kerja begitu di akhir tahun? Betul kah kalau Indomie cabai hijau itu discontinue? I don't know. Ananas. Mungkin. Kalau nggak salah aku pernah dengar yang kayak begitu Kak, tapi nggak tahu apakah betul atau tidak. Kita lanjut kalau begitu Kak Chloe. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Chloe. Silakan Kak, trivia ke-8. Tering teng deng. What do you do when you feel overwhelmed? Oh, Meditasi. meditasi? Kayak begini kah? No, kayak aku dengerin lagu. Ada khusus playlist aku meditasi, jadi aku diem gini. Gitu. Oh, sampai nanti perasaannya reda sendiri. Iya, Berarti selama ini perasaannya ditumpuk aja dalam botol. Kalau meledak suatu ketika gimana Kak? Aku iya jujur aku orangnya bukan pendiam sih, kayak aku suka mendem gitu ya, misalnya cewek lah gitu, nggak tahu juga sih yang lain gimana. Intinya aku suka mendem. Kadang kalau lagi overwhelmed ya udah aku mendem terus sampai aku meditasi, diem. Kalau udah reda oke, lanjut lagi ngelakuin hal yang lain gitu. Tapi sesekali dikeluarkan, disalurkan ke tulisan atau ngomong ke orang, curhat begitu tidak kan? Curhat ya, aku kadang suka curhat, tapi kadang aku mikir lagi kalau misalkan curhat tuh kadang kita mikir ya, kayak kadang semua curhatan tuh gak harus kayak omongin gitu ke orang gitu. Jadi kayak better dipendemin aja, atau yang tadi Mas Adli bilang ke hal lain gitu. Kadang kalau misalkan gak meditasi, aku suka jalan-jalan sendiri aja sih, kayak mungkin ke coffee shop atau ke mall atau kemana jalan terus aku diem, terus lebih atau beli makan mie atau makan apapun yang aku lagi kepengen, overwhelmed gitu ya. Terus apalagi ya, dan salah satunya juga nulis, dan kadang tidur, lebih akhirnya ujung-ujungnya tidur gitu. Oke, sekalian cuci mata kalau keluar rumah ya. Ayo, bener cuci mata. Oke, kita lanjut Kak. Tadi ada pertanyaan dari viewer dan saya lupa menanyakan. Ada pertanyaan dari Peter Wangse. Sedikit jokes deh, kalau untuk Chloe udah tahu apa perbedaan UGD dengan IGD khusus Mas Adli? Apa? UNI begitu kah? Kalau nggak tahu bisa tanya aku, nanti aku ada jawaban. Apa? Coba Mas Adli tebak apa? Aku ngelihatnya bedanya cuma U dan I, jadi aku kayak mikir UNI begitu kah? UNI are different begitu. Kepanjangan apa kan UGD sama IGD itu apa? Unit gawat darurat, instalasi gawat darurat, unit dan instalasi, apa bedanya? Salah. Apa? Kan UGD itu unit gawat darurat. Ya. Kalau IGD itu init giwit diririt. Joknya tidak sesuai. Masa jawab bapak tidak begitu kan? Jawab bapak aku suka nggak diri kan? Aku suka
suka jawab apa, tapi yang ini kayak tidak sesuai. Ya Tuhan, aku tidak menyangka jawabannya ternyata ini gue diririt. Tapi ya mungkin Bang Tuy paham karena Bang Tuy tadi bilang ekspresi kita sama kak. Betul, aku kayak oke. Aduh ya Tuhan. Tidak, langsung merah kak. Merah karena aku kayak mau ngapain apa ya. Tapi terima kasih kak sudah beranikan diri memberikan jawaban seperti ini. Aku sangat-sangat jokes bapak banget, mohon maaf ya. Aku juga suka jawab bapak, tapi kalau beberapa itu kayak misalnya yang kayak begini aku kayak oh not gawat dororot. Ya betul kak. Benar, tapi aku kayak ya begitulah. Iyalah. Ada pertanyaan kak dari viewer lagi sebentar ya. Boleh. Faisal Osu menanyakan menurut Chloe jika Om Adli adalah makanan apa yang ada di benakmu yang merepresentasikan Om Adli? Karena pas aku sering datang ke Mas Adli itu, Mas Adli sering makannya ikan, mungkin ikan kembung. Kenapa ikan kembung? Karena aku beracun kan? Ikan kembung itu bukannya yang di Jepang itu ya? Enggak, beda. Ikan kembung ada juga kan kembung. Ada kan kembung. Bukannya ikan kembung yang di Jepang itu ya? Beda. Yang kayak berduri-duri? Enggak. Ikan kembung tuh yang beda. biasanya. Oh beda. Bukan itu kah? Beda. Itu ikan buntal. Oh. Ya sorry. Kan kembung. Nona Puff. Bisa juga. Nurse. Aduh. Sorry aku pikir ini ikan kembung ini kak. Terus apa ikan kembung? Kenapa ikan kembung? Atau aku sering mampir ke Mas Adli kan, yang makan-makan tuh. Terus kayak setiap aku mampir tuh makannya ikan-ikan tuh kayak. Jadi kayak tadi kan merepresentasikan ikan. Jadi aku mikirnya Mas Adli sebuah ikan. Bentar aku mau bersin guys. Gak jadi bersin. Udah jadi bersin. Oke lanjut. But why? Kenapa ikan? Ya itu tadi ikan, karena aku sering mampir ke Mas Adli tuh sering makan ikan. Tapi kenapa harus spesifik ikan kembung? Karena aku suka ikan kembung. Tadi Jadi aku bilang udah. itu kok di break. Tadi aku sebenarnya pas kita tadi break terus ngobrolnya agak lama sedikit. Tadi aku lagi bilang itu kak. Aku kan anaknya lurus tabung ya. Aku bilang hidupku aku basically cuma makan daging ayam, ikan, kambing, sapi gitu loh. Terus satu ketika ada orang yang donate sawer gitu via, dan aku disuruh beli daging kuda sama daging unta. Terus dia terkejut kak. Terus tadi lagi menjabarkan kalau daging unta itu aku nggak terlalu cocok kayaknya, soalnya kayaknya panas habis makan. Habis itu kalau misalnya makan daging kuda itu enak dibandingkan makan daging unta, kerasa kenyal, empuk gitu aku bilang. Tadi lagi jelasin itu, si Klo kayaknya mau nanya tapi lagunya udah habis. Terus dibilang Lea tadi, bang udah bang. Jadi nggak jadi nanya. Bang udah bang. Kita lagi ngomong itu tadi kak. Jadi ya begitulah ya. Kita lanjut kalau begitu kak Chloe. Lanjut. Trivia ke-9. Mari kita cekudus. Why did you decided to become webcam or VTuber or PNG tuber or to the streamer? Nah, karena sudah cantik. Jadi saya memutuskan untuk jadi webcam streamer gitu ya. Tadi udah dijawab kan ya? Harusnya kita skip lagi berarti ya. Kita skip pertanyaan ini kan? Iya, tadi udah dijawab kan ya yang tadi alasannya aku webcam on cam. Wah. Ya boleh kak. Diulang kak trivia ke-9 kalau begitu. Oke. Name 3 categories you wanna try streaming in the future. Nah, yang pasti kategoris ya. Mungkin arcade as in beneran ke time zone. Bentar. Salah. Apa ya? Kan aku RPG udah. Oh, ini apa? Game yang kayak, aduh, aku lupa lagi nama gamenya. Hollow Knight, yang kayak Hollow Knight itu apa ya? Itu aneh. Wow, platformer.
platformer. Aku pengen coba itu kategori situ. Kayak aku belum pernah deh kategori situ. Oke. Terus kedua mungkin apa ya? Soalnya aku kayak ada berapa sih? Action kayak apa? Wukong gitu. Wukong action kayak lebih ke action ya, action adventure ya. Oh iya, action adventure Kak. Ya itu kedua. Satu lagi, kalau puzzle aku sering pernah juga ada puzzle. Kayak yang ketiga horor udah, RPG apalagi. Lebih storytelling apa ya? Visual novel. Sampai sekarang belum pernah visual novel. Udah deh, dan Danganronpa ya masuknya visual novel ya. Danganronpa. VR emang termasuk kategori itu VR ya? Kan ada banyak, ada yang kayak VR chat, kemudian ada yang Beat Saber itu kan VR juga ya? Oh yang kayak Mas Adli itu ya? Ya betul. Kamu punya VR? Enggak. Enggak Oke. ada. Tapi aku Rhythm? Gak ada main game musik kah? Gak cocok kah? Oh aku pernah main Osu. Tapi kalau misalnya disuruh streaming, udah pernah streaming Osu? Aku pernah streaming Osu. Just Dance. Nah, Aku gak kepikiran main Just Dance Fit. Tapi terus satu lagi kalau begitu ya? apakah? Ntar kali kita lihat kategori game. Apa aja ya? Action udah, action, survival udah, visual novel, Osu atau action. Otsu? Osu Kak. Mungkin RTS. Wah, RTS. Ya, real time strategi. Sampai sekarang belum ada main game RTS Kak? Belum pernah. Aku pikir sudah pernah. RTS seru kalau ketemu game yang bagus. Malah apa ya, jadi waktunya tuh kayak cepat banget gitu katanya. Kita balik Kak, tadi ada komentar, kita baca komentar sebentar. Ada komentar tadi Kak, Beth Stream kata Gregory. Kayak Pak Adli tuh clue, Beth Stream. Bukan. Bad stream. Emang ya pernah? Nggak ada, itu hanya orang-orang yang menyebarkan informasi yang tidak betul saya sebenarnya Kak. Ada komentar lagi tadi Kak yang belum dibaca, Age of Empire 2 kata Ryuki. Age of Empire kayak aku pernah main itu tapi nggak di stream Ryuki. AOE 2 ini sebenarnya kayak daripada RTS kayaknya lebih ke 4X nggak sih? Do you know 4X? 4X itu apa? Oh tidak, ternyata bukan masuk 4X. 4X itu adalah satu genre di mana kita itu menggabungkan 4 hal yang perlu dikerjakan Kak dari satu game. Dia 4X itu kepanjangannya explore, expand, exploit, dan exterminate. Basically kamu tuh mesti eksplorasi area. Abis kamu nge-explore area, kamu harus bikin peradaban. Abis kamu bikin peradaban, kamu mesti kayak kembangkan. Abis kamu kembangkan, kamu lanjut invasi tempat lain. Lalu pertahankan juga daerahnya. Nanti tambah luas, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Biasanya kompleks sekali. Aku jarang ketemu game yang bagus di sini sebenarnya. Karena tujuannya kayak kita bangun negara gitu loh. Tapi emang beneran kayak dari satu kecil banget sampai nanti jadi gede. Gitu. Atau bisa apa enggak aku kayak gitu. Jadi Betul. pemimpin anjay. Ada komentar tadi Kak, main catur Kak, kata Velstad. Bisa main catur Kak? Bisa? Catur, biliar, anjay. Oke. Ada komentar Kak, BG3 gas. Menang. Ada komentar Kak, BG3 gas. Pernah main BG3 Kak? BG3 apa ya? Baldur's Gate 3? Oh, Baldur's Gate kepengen main. Tapi belum sempet. Itu kayak game yang strategi gitu nggak sih ya? Dia RPG apa ya genrenya ini? C. Apa A ya kalau tidak salah. Dia RPG Kak, tapi RPG ini kayak TTRPG gitu loh. Ntar coba aku cek ya. Apa ya RPG ini? RPG doang ya, si RPG. Si RPG ini ada banyak Kak. Dia kalau nggak salah kita tuh perlu banyak pilihan dari satu jalan yang mau diambil. Habis itu nanti biasanya kadang ada dadu segala macam untuk menentukan apakah luck kita bagus, apakah nanti miserinya bagus, apakah nanti intelijensinya bagus, apakah strategi bagus segala macam. Kok aku jadi ngejelasin panjang lebar kali ya?
Tapi emang kayak gitu dia banyak kak. Soalnya game-game itu. Kita lanjut. Ada komentar tadi Artstream bikin pixel art kalau kata Kokoge. Pernah coba kah? Belum pernah aku. Nanti kapan-kapan deh Artstream. Masa aku bingung kalau Artstream tuh aku kan harus talkative ya. Kadang kalau lagi kayak gitu aku jarang buka chat. Aku kayak takut aja kalian kayak ih udah di chat nggak dibaca gitu. Gimana aku takut gitu. Terlalu fokus ya, jadi nggak baca chat ya. Iya tapi aku mau mencoba sih nanti kapan-kapan bikin Artstream. Oke, ada komentar kak 4X Fufu Fadli banget ya? Bukan Kak. Kita lanjut kak trivia ke 10 kalau begitu. Oke. Cus. What is your favorite quote? Wah, lah pertanyaannya. Aduh. Gak Dari ada. tadi. Aduh. Masa nggak ada? Aku gak kepikiran ntar. Hidup sudah selama ini nggak ada kayak quote yang tertinggal di sanubari. Bentar aku kayak ada tapi di inian akun aku bentar. Kerjaan apapun akan terasa ringan jika tidak dikerjakan, kata Kokoge. Bener, boleh banget itu. Ora et labora, apa artinya? Bentar guys. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jika tiada air pakai pasir. Siapa itu bilang? Bang Tui. Bang Tui, astaga. Oke, aku boleh nggak taruh pasir kawan bagus kak, lebih menyerap air, kemudian cepat juga. Boleh kak, apa tuh? Bentar, aku. Apalagi nih? Dokuritsu Jumbi Ingkai, beda kak. Kalau bisa dia kenapa harus saya, kata Kokoge. Kalau ada yang susah kenapa yang mudah? Oke. Apa nih kuatnya kak? One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching. Oh, oke. Iya. Ini apakah sekaligus langsung berarti bahwa seorang Chloe tidak ingin memberikan effort yang pas-pasan ya, dan akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang semaksimal mungkin ya, biar tidak kecewa di masa depan ya? Masa depan iya. Jadi kayak aku kayak benar-benar YOLO, you only live once gitu. Kayak aku pengen mencoba sesuatu hal yang baru apapun itu daripada menyesal nantinya gitu. Jadi make sure it's worth watching, kayak kembali ke masa lalu, kayak aku pernah udah gini, aku mau jadi lebih baik lagi, bla 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 gitu. Oke, ini sekaligus langsung jadi kalau misalnya di masa depan kamu kayak ngelihat arsip stream atau arsip voiceover kamu kayak nggak ngerasa dulu nggak jelek-jelek banget ya. Oke, tapi udah bisa udah oke lah ya untuk dijual dan sekarang udah lebih baik daripada dulu ya. Begitu mungkin ya. Iya, aku melihat dulu zaman dulu kayak pas masih merintis voiceover atau masih stream gitu, kayak wah aku benar-benaran berubah banget gitu kan, jadi lebih baik. Dan aku bangga untuk diri aku sendiri anjay. Ya jadi ada banyak sih. Ini aku trivia lagi ya, kayak trivia aku juga. Aku bikin game BTW Mas Adli. Apa tuh? Ada di RPG Maker VX. Apa tuh? Jadi aku bikin game di RPG Maker VX. Sudah rilis? Belum. Aku masih ada 3 game yang aku pernah bikin. Hah? Jadi yang satu tentang One Direction. Jadi aku dulu masih bucin banget kayak tentang One Direction gitu. Dua game itu One Direction. Satu game One Direction. Yang satunya lagi itu udah tamat. Judulnya Adia. Yang kedua Adia. Nah Adia ini tentang klise sih. Jadi kayak tuan putri yang pengen kabur dari castle-nya, terus dia bertemu dengan cowok yang di desa, terus jadi kita bapaknya ternyata seorang evil, terus kayak klise sih aku bikin itu, karena jujur aku bikin game itu pas umur aku 17 tahun gitu. Jadi masih klise banget. Yang kedua. Yang ketiga, aku bikin game Indonesia. Namanya Cloistered, atau kenapa aku namanya Cloistered anjir, namanya harusnya itu kan nama Indonesia. Terus itu game Indonesia dan belum aku lanjut lagi.
karena aku udah lupa ngoding-ngodingnya ya guys ya. Lah, Jadi mungkin in the future aku kalau misalkan lagi gabut aku bisa lanjut lagi ngoding itu dan bisa dirilis. Gitu. oh oke. Ada komentar Kak, lah baru kemarin dong Aida. Yang mana tuh? Adi ya. Adi ya? Itu- Gak ada rencana mau dikontak ke konten kreator Indonesia seperti Adli HM kah? Dia sering main banyak game Kak. Oh ya? Eh. Why not? Boleh nih. Boleh ya? Boleh? Sebenarnya aku bilang gini kayak apa ya, di beberapa channel di channelku ada beberapa reguler yang ada kaitan dengan industri game lah ya, dan kadang-kadang mereka kontak atau kadang-kadang tidak, dari sini pun ada yang lain yang kontak, kadang-kadang ada yang ngisi formulir Kak. Dan aku main kan kok, mau gamenya bagus atau mungkin tidak terlalu menjual begitu kan nobody knows ya. Kadang gimana ya, aku pribadi, aku sebisa mungkin aku berusaha seobjektifnya Kak. Kalau misalnya gamenya nggak bagus ya aku bilang nggak bagus, tapi kalau gamenya bagus aku bilang bagus. Kadang ada game yang menurut beberapa orang nggak bagus tapi bagi beberapa orang itu hidden game Kak. Kadang ada sebenarnya ide game itu kecil dan benar-benar kayak sederhana banget, tapi orang mungkin nggak tahu kalau gamenya ini bagus, tapi mungkin nggak banyak yang tahu Kak. Kadang hidden game itu nggak banyak dikenal orang, maka ada beberapa konten kreator yang kecil seperti saya mungkin bisa membantu untuk menyebarluaskannya. Boleh. Bagus. Boleh. Nanti deh, aku masih mikir-mikir sih Mas Ali, kayak aku tuh kadang ini mah jelek banget gamenya bla bla bla, aku kayak masih singkir gitu sih, kayak masih belum pede gitu. Nggak apa, dikontak aja Kak. Boleh. Kayak bener aja masih tuh mulut ngomongnya. Loh kan emang bener Kak, branding ya. Ada komentar, Upin Ipin bagus udah. Objectively speaking ya, menurutku ya Upin Ipin ini mungkin nggak sesuai sama belief banyak orang ya. Cuma pribadi Upin Ipin menurutku objectively bagus. Cuma harga, kemudian ada presiden buruk mengenai tidak dibayarnya developer di belakang, kemudian ada banyak kasus-kasus lain di belakang. Jadinya mungkin tidak bagus. Jujur ya, menurutku ya, ini kualitasnya kayak game yang dipublikasiin sama Outright Games, karena ada publisher game namanya Outright Games dan dia itu ngepublikasiin game-game bertemakan anak-anak dan tujuannya emang ke kid. Oh kids ya. Cuma harganya emang murah, di angka kira-kira 100 sampai 200 ribu, paling mahal emang ada 300-400 ribu, dan yang mahal-mahal emang banyak backlashnya karena tujuannya untuk anak-anak. Kenapa harganya semahal ini begitu? Tapi kualitasnya menurutku oke. Cuma ya begitu, ada banyak presiden, jadi saya ya maklum begitu. Karena ngomong objektif ya. Ada banyak bugsnya juga ya, kalau aku dengar. Masih Jujur banyak. pas aku main gak ada bugsnya. Kemarin Chloe nanya kalau nggak salah, kan aku kemarin main Upin Ipin. Jujur aku kemarin bugnya cuma satu kayaknya. Pas ketika kameranya stutter sebentar, habis itu doang. Tapi harganya emang terlalu mahal untuk harga dan target anak-anak. Aku ya. Nanti kalau misalnya ada waktu kosong nanti aku bikin artikel. Boleh. Baca komentar lagi Kak. Tadi ada komentar di atas. Through the course may change, sometimes river always reach the sea. Oke. Not all those who wander are Wonder Women. Ish, Kak Chloe adalah orang paling totalitas yang pernah aku temui udah. Totalitas ya. Ya. Satu Upin Ipin bisa beliin 9 orang pick udah. Harganya perintis. Betul, makanya tadi kalau aku bandingkan dengan Outright Games, kalau publisher dari Outright Games itu, mereka bikin game targetnya anak-anak Kak. Kayak game Baby Shark, kemudian kayak Peppa Pig, kemudian kayak Dora, kemudian kayak Nickelodeon. Tapi game-game yang dirilis mereka itu lebih murah dan terjangkau untuk anak-anak. Valorant beda. Yuk Kak, Anak-anak ya? sudah 10 trivia. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Boleh. Closing mark Kak, bagaimanakah impresinya Kak Chloe terhadap program ini? Kak Chloe, apakah punya kritik dan saran? Sangat fun. Dan ini tuh kayak pertama kali kan aku kan podcast begini, terus kayak gak ada sih sama sekali. Udah aku begini, ini gak ada sama sekali untuk kritik dan saran. Oh, Oke. Impresinya habis fun itu dong kah? Gak ada yang lain kah? Aku
awalnya nervous Mas Adli jujur. Tapi karena udah kayak diajak ngobrol banyak sama Mas Adli dan pembawaannya enak, jadi kayak aku ikutan enjoy gitu. Oke. Termasuk dari tadi ada banyak kipas-kipas ya. Jadi Iya, kan nggak kipas-kipas. merasa kesepian gitu ya. Iya, jadi kayak dan beberapa ada kipas-kipas dan Mas Adli juga enak kayak pembawaannya. Jadi aku juga ikutan enak gitu. Oke. Jadi kayak so far no critic anjay. Oke. Makasih Kak. Real kata Ryuki. Ya boleh, kan? boleh. Kipasnya ada banyak dari tadi Kak. Memang Ali jago memuaskan orang. Kok agak ambigu ya? Emang yang satu ini ketikanya emang kemana-mana Kak. Ambigu. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut kalau begitu Kak. Ada rekomendasi bintang tamu kah Kak Chloe? Ada. Tahu kan siapa guys? Nggak tahu siapa. Siapa? Sakai. Sakai? Bu Siapa Aya. Sakai? Sakai? Kenapa Sakai? Oh, Aya Saika. Iya. Kok dia kan udah. Oke, Sakai. Itu. Banyak dia fansnya. Siapa Mas Adli? Aku pikir Sakai siapa? Satu doang kah? Oh, Sakai fans club. Banyak ayo guys. Sakai. Dia pernah bilang kalau dia diundang belum sanggup katanya Kak. Tapi nggak tahu di masa depan coba gimana ya. Oh ya. Kan belum ada yang tahu ya. Satu doang kah? Ayo Sakai. Ayo Bang Randy, yang mana yang lain nih? Ini satu doang kah BTW? Boleh 2. Boleh. Boleh yang satu lagi MN Filino mungkin. Kenapa MN Filino? Itu kata Bang Ajam sih. Kata Bang Ajam. Kalau si Aya kenapa Aya? Filino kenapa Filino? Enggak, jadi emang kalau aku lihat sih Bang Pil kan udah lumayan lama ya streamnya ya. Terus kayak ada ciri khasnya gitu main Fall Guys gitu. Terus aku kayak mikir kalau misalkan ada podcast kayak gini kayak seru gitu kan. Kayak udah ada niche-nya juga, jadi bisa share-share pengalaman dia di stream gitu. Okay. Kalau Bu Ai kan aku udah tahu sebelumnya, jadi kayak aku pengen jadi kipas aja nanti. Bu Ai. Gitu. Fans. Oke. Filino. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah ada yang mau dipromosikan Kak Chloe? Nah itu kayak maksudnya promosi kayak gimana? Bebas Kak, mau promosi luar voice overnya, pixel artnya, channelnya, apa-apanya, bebas Kak. Untuk sekarang sih aku masih banyak kekurangannya untuk streamnya, dan banyak juga sih kayak pixel art aku juga banyak yang kekurangan juga, kayak aku masih belum bisa sih jago yang lain. Salah satunya panutan aku Bang Buruk gitu, pixel artnya bagus banget. Terus kalau untuk voice over aku juga masih harus belajar beberapa. Aku juga udah masuk ke komunitas voice over juga. Aku juga belajar dari beberapa guest star juga ya, pas aku inian di pokoknya itu aku lupa aja, aku bisa mikir aja tiba-tiba jam segini. Terus ya intinya kalau untuk promosi mungkin nanti akan ada saatnya ketika aku akan promosi besar-besaran itu di DC-ku. Hehehe. Astaga, aku mau ngapa sih? Aku lagi gak bisa mikir, bro. Astaga, sumpah aku gak bisa mikir. Oke. Boleh kalau misalnya mau ngecek di Chloe berarti bisa dicek di atas ya. Ada bisa di follow di username Chloe Kak. Kemudian kalau misalnya mau dicek di pin itu ada voice over Chloe akun Instagramnya Kak, bisa dicek di sana. Dia sudah punya beberapa pengalaman. Serius ini banyak permata yang selama ini nggak diketahui orang jadi diketahui banyak orang kayaknya di sini. Iya. Tunggu aja guys. Ada komentar Kak, Kakak Chloe jangan lulus graduate ke stream gitu kan? Jangan lulus, graduate. Aku boleh graduate gak guys?
Aku kayaknya kalau misalkan aku ada hal-hal yang lala-lala, aku ada kemungkinan graduate sih. Oh mana? Aku nggak bisa sebut apa itu alasan aku, tapi ada kemungkinan mungkin. Nggak tahu juga sih. We'll see again. Oke. Tapi Beratnya. masih lama mungkin, insya Allah masih lama. Nggak tahu. Oke. Habis kan kalau begitu? Gitu. Lagi ya? Apa ya? Udah sih paling itu aja sih, aku bingung juga ngomongin gimana. Oke. Nikah Kalau kayaknya begitu, enggak. Si lama. Enggak. oke. Kalau begitu kita masuk ke selanjutnya, Kak. Kamu aja katanya lahiran nanti mau aerial stream. Gimana? Nikah aja belum? What the heck? Oke. Mari Kak, kalau begitu kita lanjut. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah selesai. Jam 1:30, tidak jam 4 ya. Apakah Kak Chloe mau sekalian langsung dada-dada kepada para penonton dan para penggemar, Kak Chloe? Para penonton, oke. Terima kasih yang sudah datang ya, especially ya itu, terus semuanya yang datang. Kia, lucu banget sih. Oke. Atsu, ya. Oke. Terima kasih Kak Chloe, terima kasih Atsu. Thank you. Jangan lupa guys, follow aku, nanti aku follow back, anjay. Baiklah kalau begitu. Setelah ini ada 2 lagu lagi Kak sebelum saya masuk ke segmen paling akhir, closing segmen, untuk mengucapkan terima kasih atas segala yang telah terjadi pada episode kali ini. Ada 2 lagu Kak, request dari Atelier Yukinon, Kue Sera Sera dari Charlie Kosei, Katamara, Damacy Series Sound Team, serta Bandai Namco Game Music. Lalu nanti ada 1 request juga Kak dari Nichigatsurin, Glue Song dari Biba Dubi. Setelah itu saya akan masuk ke segmen paling akhir ya, closing segmen untuk mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-94 dari Weekly Radio kali ini. Baik, selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya.